kita bahas malam hari ini. Oke, Mbak Suryanti, kita lanjutkan untuk manggil teman-teman nanti ya, karena kita mau bahas sesuatu yang lagi lagi tren, lagi menarik untuk bisa kita omongin di sini. Banyak banget, Miss. Ini pertanyaan ya, banyak banget pertanyaan di mana bahwa Mas Sandro, sorry, tak potong dulu ya. oh boleh Boleh nggak? ngomong dulu. Besok kan seharusnya saya berangkat kerja jam 11 karena saya minta bantuan doa buat semua teman-teman kita. Karena salah satu anak saya ada yang stadium 4 kanker, Oh, di mana saya sudah minta izin dari Konsulat Indonesia karena Konsulat Indonesia ternyata memperhatikan kita juga. Jadi sekalian luas. saya ngomong, ya sedikit GR Mas Sandro, sedikit GR. Memperhatikan. Emang kita Siapa kamu? siapa? Emang siapa kamu diperhatikan? GR Setidaknya saya amat. boleh GR. Setidaknya kan saya bisa GR. Oke, 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 oke. sekali lagi saya cuma minta bantuan doa pada semua masyarakat, baik yang ada di Hong Kong ataupun di Indonesia, Yang nonton, agar yang nonton ya bagi Facebooknya yang Bandung. nonton, iya termasuk yang di Singapura, di Taiwan dan juga di Kanada, kebanyakan juga ada dari Kanada. Mas Adro, saya Siap. minta bantuan doanya. Besok saya akan jam 4.30 ke rumah sakit Mongko untuk menjemput mbaknya menggunakan wheelchair, Lonyi, pakai Lonyi. Jadi jam 4.30 saya harus ke rumah sakit Mongko. Setelah itu dari Mongko ada surat izin dari dokter malam ini sebenarnya, jadi besok diizinkan terbang naik Garuda buat mbak-mbaknya yang besok atau punya teman kebetulan terbang pakai Garuda besok, minta bantuannya, kebersamaannya untuk bantu double Menemani. check juga, menemani juga. Kalaupun Oh, ada silahkan inbox. Jadi besok saya akan kemungkinan saya akan live Mas Andro karena saya butuh bantuan juga. Karena oh, secara tidak langsung kita tidak bisa mengawasi. Jadi kalau ada yang besok terbang, sekali lagi siap. buat mbak-mbaknya yang punya teman besok terbang, saya minta bantuannya. Besok ketemuan di bandara, saya sendiri yang akan meluncur ke bandara untuk mengantarkan mbaknya sama majikannya juga Mas Andro. Jadi mbaknya ini sudah stadium 4, majikannya nggak nginterpini dia, tapi dia sendiri pingin pulang. Dan peluangnya sangat tipis sekali, karena itu dia memilih untuk pulang ke Indonesia. Mohon doanya. Siap, Terima siap. kasih. Besok live dan nanti kita sampaikan, kita share semuanya ke teman-teman semuanya supaya bantu doa yang bisa berdoa, yang mungkin pulang bareng boleh diawasi, dicek-cek, ditemenin atau kalau ada sesuatu boleh. Siap. Oke. Itu ya berarti itu pesan buat besok teman-teman yang naik ke Garuda jam 4 sore ya atau 4 pagi? Oh, bukan. Pagi, Mas Andro. Pagi-pagi Ih, sekali, udah nanti jam 9 sore. live-nya nggak terlalu panjang deh nanti buat Ya, persiapan jadi besok jam live-nya. 4. Kalau mau panjang Miss Yuni juga cabut duluan boleh, saya lanjutin ngobrol sama teman-teman kan nggak ada masalah. Oke, iya. Mungkin saya sampai jam 11 saja, Mas Andro. Soalnya Oh saya jam besok jam 4. 11. Iya, jam 4 harus ke rumah sakit. Jadi kenapa saya turun tangan langsung? Karena di sinilah kalau itu anak buah kita sendiri, Mas Andro, tanpa sponsor, tanpa apa, itu kedekatannya itu deket Beda ya? sekali gitu Ya, loh, beda ya. beda. Kalau memang lewat sponsor kan beda, ntar disampaikan ke sana, terus dari sana disampaikan ke sini. Karena ada beberapa anak yang bilang, dataku kan udah dipegang itu, kan aku nggak punya Iya. datanya. Jadi ini perhatian juga buat mbak-mbaknya yang kemarin Mas Andro sempat tanya kan, ada yang dijual sampai 4.000, 5.000. Iya, iya, iya. Gimana gitu loh. Jadi Ini malam ini kita kebetulan, bahas nanti ini. Malam ini kita iya, bahas tentang itu, malam bahas. benar-benar. Jadi oke, itu tadi pengumuman informasi besok tentang anaknya Bandung ya, Bandung sendiri ya. Iya, Jadi kita betul. turun tangan, kita ngurusi. Oke. Ini yang lagi marah ya sebenarnya bukan bukan kali ini saja ya. Sebenarnya sudah Betul. selama banget sudah hal seperti itu namanya sponsor. Jadi teman jual teman, kemudian tidak tahu karakternya majikan, yang penting si sponsornya bisa dapat cuan, dapat untung, tidak memperhatikan 2 tahun temannya akan kayak gimana dan seperti apa kan. Nanti akan saya buatkan videonya, tapi sebelum kita buatkan videonya hari ini kita bahas. Jadi bagaimana teman-teman harus sering membuka handphone. Apalagi ketika ya yang terjadi pasti kayak gini kan. Aku mau finish, mau cari majikan, terus ngomong kan. Mm, Habis ngomong kan googling. mm, mm, mm. Di googling mungkin kalau agent terlambat merespon atau enggak fast respon. Tapi yang respon pasti sponsor. Iya kan? Itu pasti duluan sponsor kan? Karena Betul, bagaimanapun dia harus menjemput rezeki. Kita nggak menyalahkan ya. Dia harus menjemput betul, betul. rezeki.
Akhirnya si anak tadi karena yang fast respon adalah sponsor, bukan dari PT, ya bukan dari agent, otomatis ya data akan disetorkan kan, pasti akan ditanya foto foto paspor, kemudian ID, kemudian kontrak terakhir kan pasti akan diminta, itu kan sebagai syarat utama. Nah, setelah itu kan baru dia. Nah, ini kan data sudah bisa dijual. Lah kalau sponsor itu satu agent tidak ada masalah. Kalau sponsor itu 4 agent, Nah, di sini gimana? masalahnya Mas Andro. Gimana Nah, menurut Miss di Yu? sini masalahnya. Di sini Silakan. masalahnya. Mbak-mbaknya itu selalu tahu bahwa data pribadi tidak boleh dikasihkan orang. Kadang-kadang tahu Mas Andro, tapi pada kenyataannya mereka tidak, saat mereka bingung itu mereka terserah. Mereka bingung itu mereka pasrah. Jadi bodoh amat lah siapa aja yang penting dapat. Jadi Ya, dan pada akhirnya mereka kepleset. Itu yang betul. kemarin nggak bisa nunggu saya, cuman makan siang Mas Andro. Saya Ya. makan siang jam 2.30. Itu pun saya bilang jam 3.15, berarti kan cuma 45 menit. Saya kembali, mbaknya udah nggak ada. Dia dapat dari agent lain malah kena denda 3.000. Nah, sudah didenda nangisnya ke saya lagi. Nah, ampun kan? Iya, iya, iya. Jadi sekali lagi sebenarnya banyak orang itu saat ini tuh lagi heboh-hebohnya ngomong, Yuni, sesama staff jangan saling ini itu. Aku bilang, loh, kan saya tidak ngambil anak kamu yang datang ke aku. Kalau kamu memang bagus, otomatis anakmu cari kamu. Dan saya sendiri, kalau saya tidak bagus, anak saya akan pergi. Yes. Wajar itu. Itu wajar. Tapi kenapa anak-anak saya yang dari Mako, yang dari 2009, itu semuanya balik ke saya, Mas Andro. Walaupun saya sudah tidak bekerja di agent lagi. Kenapa? Karena walaupun saya tidak bekerja di agent, saat dia ada masalah dengan majikannya, saya merasa mereka masih punya saya. Jadi merasa sok aku itu Mas Andro. Jadi merasa sok tanggung jawab. Jadi walaupun itu sudah lepas dari saya sudah tidak kerja di agent, karena anak itu anak saya dari Indonesia, saya akan memperjuangkan. Saya tetap akan memperjuangkan walaupun saya tidak kerja di agent selama 5 tahun loh. Dan sekarang saya balik lagi ke agent, anak-anak saya itu pada muncul lagi gitu loh Mas Andro. Intinya kenapa sih? Yang bertanggung jawab dan dekat sama kamu. Lek dimarahin ojo loro ati. Sekarang anak-anak itu dibentak dikit no wes kayak atine hancur lebur kayak tepung gitu loh Mas Andro. Sebenarnya bukan dibentak ya, tapi dia tidak memahami karaktermu, Miss. Kalau tidak memahami karakter kayaknya paham sih Mas Andro. Cuma iya sekali lagi mungkin tidak enggak, yang telepon kemarin yang masalah jual 4.000 itu, begitu kamu ngomong keras, kamu gini Mbak, terus dia langsung nggak usah sewot gitu udah miskin, nggak usah nyolot gitu kan. Itu beda Mas Andro, itu beda. Nggak, yang jual 4.000 itu nggak, maksud saya gini, nggak, maksud saya dirimu kan mencoba mau menjelaskan kan, aku ngerti maksudmu. Halo, suaramu nggak keluar, jadi nah kan dianya itu sensi, ya nggak usah nyolot gitu dong, Miss, kan ngomong gitu dia. Iya, karena saya bilang itu masalah anak baru tanda tangan, Mas Andro. Anak baru tanda tangan, visa belum turun, belum diproses, minta komisi sama Steven. Karena Steven menjanjikan adalah dapat komisi kalau sudah tanda tangan 1 bulan. Bukan visa turun 1 bulan. Sebenarnya saya sedang menjelaskan, Mbak, apakah Mbaknya dari Bandung? Iya, Mbak, sudah tanda tangan 1 bulan lebih. Kenapa nggak keluar-keluar komisinya? Lah, visa aja belum turun, visa aja belum diproses, Mas Andro. Gimana komisinya bisa keluar? Saya kurang tahu ini kesalahpahaman dari mana. Saya cuma menjelaskan. Dan mereka merasa bahwa aku itu keras banget, Mas Andro. Padahal saya ngerasa, paham nggak sih maksud saya? Kenapa saya selalu bilang, paham nggak Mas Andro? Kenapa? Karena saya takut tekanan saya dan ngefekin Mas Andro itu punya rasa sok banget sih gitu loh. Jadi makanya saya selalu tekankan setelah saya jelaskan, paham tidak? Kalau tidak paham, saya jelaskan. Kalau Anda bilang paham, saya stop di situ. Jadi saya tuh tidak pernah memaksa untuk orang paham dengan saya, karena tidak ada orang yang suka dimarahin, Mas Andro. Tidak ada orang yang suka dimaki. Tidak ada orang yang suka ditegur. Orang paling suka dipuji, dimanja, dirayu. Itu sih, Pak. Bukan mereka, saya pribadi. Tapi saya sadarin saat saya kenapa sih dari dulu saya selalu menolak untuk di YouTube, di Facebook secara pribadi. Karena saya memang jaim ya, dulu saya itu kenapa sih saya harus menjelaskan pada orang yang tidak membutuhkan? Kenapa saya harus berbagi sama orang yang tidak menginginkan?
Tapi saya berpikir sekarang, oh ya wes nggak apa-apa lah, dipakai nggak dipakai itu hak mereka. Pada sampai suaminya yang dari Indonesia SMS istrinya, Mbak Yuni tuh pegawai KJRI yo, cocoknya dari pegawai KJRI ya, gajinya piro le. Jangan bilang KJRI lagi. Kita itu kan siapa? Jangan. Bukan gajinya piro, maksudnya mereka kan gajinya gede. Iya. Aku bukan lulusan SMA Mas Andro, aku tuh cuma lulusan SMP gitu, jadi kan nggak masuk gitu loh. Kan ya, sama harus paham. Kalau aku di sana itu ngelamar jadi bagian satu gitu loh. Jadi jangan gitu loh. KJRI Oke. yang milih pun muy kan. Oke, kita balik lagi ke masalah. Jadi ini adalah persoalannya di mana temen itu yang penting dia dapat bonus, masa depan 2 tahun temennya dia don't care gitu. Yang penting dia dapat bonus kan. Saya pernah juga sempet ya Miss ini dicerita juga bahwa anak sekarang itu manja-manja ngalem-ngalem. Habis itu, lah emang masalahnya apa? Saya tanya sama anak tersebut, ya kan. Nah, saya tanya sama anak tersebut, lah apa wong baru masuk majikan sebulan 2 bulan kok ngeluh? Terus aku tanya, apakah anak itu sampean bantu masuk ke agensi ini? Iya sih mas, tapi ya aku rasanya kok gemes mentolo gini-gini. Nah, terus saya tanya, apakah ada sesuatu yang menguntungkan sampean ketika sampean masukkan itu? Ya jelas mas gitu. Terus aku bilang, ini loh yang saya nggak feel, yang saya langsung makelar yo makelar, nyeles yo nyeles, tapi ojo nemen-nemen gitu loh. Giliran nerima dia senang dan menanyakan ke agentnya, tapi giliran dapat komplainnya dianya erosi. Nah, giliran dapat masalahnya itu mereka mencoba untuk lari. Nah, ini yang menyebabkan saya mikir, come on guys gitu, ayolah gitu. Kalau lu mau jual temen lu gitu, ya setidaknya ada apa-apa bantuin lah kan, kamu orang kenal sama staff agentnya, ibaratnya kan kayak gitu loh. Tolong Miss ini minta tolong anaknya begini-begini, majikannya ini otomatis kan komplit. Kalau dia itu sponsor kan komplit, majikan juga sebaiknya harus tahu sehingga ketika ada masalah staff agentnya nggak handle, dia langsung, Miss anak nama ini staffnya ini lagi ada masalah begini, silahkan dihubungi. Kan paling tidak gitu aja kan, nggak harus menyelesaikan masalah tapi cuma ngomong kayak gitu aja kan. No problem. Gimana? Ini yang terjadi Mas Andro. Nah, di mana anak itu kan secara tidak langsung kalau lewat sponsor kan saya tidak tahu juga karena terlalu besarnya Bandung, banyak orang juga. Jadi kadang-kadang anak itu bermasalah itu ngomong sama sponsornya, tidak ngomong sama saya karena apalagi saya posisi ada di Jingwan ya. Kalau dulu saya di Pos WB saya lebih sering menangani masalah. Tapi sekarang lebih sedikit menangani masalah, malah salah dari luar itu, malah bukan punyanya Bandung sendiri yang ke saya ya. Malah anaknya Bandung itu malah kurang tahu siapa saya loh. Itu yang satu. Dan yang kedua dia curhatnya ke sponsornya dia. Ingat Bandung sponsornya banyak juga. Nah, cerita sama sponsor tidak ditanggapin, masalah kecil menjadi besar, setelah besar membludak. Efeknya tetap ke saya. Kalau sudah pada akhirnya tidak mampu, mereka akan ke saya. Nah, di sini inilah saya selalu bilang kenapa nggak dari masalah kecil. Yang kayak anak kemarin di interminit majikan disuruh tinggal di luar tanpa pengakuan, tanpa uang, tanpa kos-kosan. Dia sudah curhat sama sponsornya, kenapa mereka nggak cerita? Setelah terjadi anaknya sakit, pembengkakan semua itu, kenapa mereka baru ngomong sama saya? Kasarannya saya itu harus cap saume itu apa bahasa Indonesianya? Apa ya? Nggak tahu kepalanya, nggak tahu ekornya, tiba-tiba aku disuguhin sesuatu yang sebenarnya bukan hidangan gitu loh. Oh, nggak tahu sebab musababnya, tahu-tahu dikasih sesuatu yang nggak enak gitu. Ya seperti itu. Intinya nggak tahu kepalanya yang mana, ekornya yang mana, tahu-tahu udah dijeruntungin kayak gitu, udah diterca orang, majikan gini. Aku cuma mikir lah, aku ini sopo. Paham nggak maksudku? Jadi sebenarnya kalau saya tahu kronologinya seperti apa kan enak saya. Tapi sekali lagi ya saya tidak bisa handle semuanya. Jadi sekali lagi saya tidak menyalahkan keadaan ya. Cuman kalau sebelum menjadi besar bisa nggak? Yang besar jadi kecil, yang kecil jadi besar. Nah di situ itu yang sebenarnya saya membutuhkan partner ya. Ada di Bandung itu membutuhkan seseorang yang seperti ini gitu loh. Jadi
kalau memang yang parah itu saya bisa handle, tapi yang kecil-kecil kadang-kadang Mas Andro, tentang libur, kenapa nggak ada yang berani ngomong gitu? Oke, cap saume tadi ya. Nggak Ya, nggak makan nangkanya kena getahnya. nah itu ada yang aku rasakan. Iya ada betul yang betul betul. ada yang semen. Ya nggak apa-apa, orang baik kan kayak gitu, Miss. Kan dirimu orang baik. Oh terima kasih Tuhan. Kalau Bagian nggak baik, bagian kalau nggak getahnya ya. baik ngapain nyariin istrinya orang bareng, suaminya cari-cari istrinya. Nggak bisa ditelepon, istrinya udah ditelepon tapi nggak mau ngomong sama suaminya kan, itu luar biasa kan. Jadi kita banyak banyak sekali kan persoalan dari teman-teman yang sekali lagi ya, makanya dirimu mungkin diapresiat lah sama KJRI, tapi nggak tahu sama bosmu diapresiat apa enggak. Jangan dibuka di sini. Jadi pada dasarnya begitu ya teman-teman. Jadi ketika datanya teman-teman itu udah diminta dan dia, atau aku nggak ngerti kenalnya teman-teman itu dia mengaku sebagai sponsor atau teman yang mau bantu teman-teman, lebih baik waspada. Jadi itu adalah salah satu bentuk ciri praktek-praktek di mana bahwa teman-teman itu lagi dibawa ke agent-agent. Nah, kan kita nggak ngerti sekali lagi mereka itu jadi sponsornya berapa agent. Kalau dia jadi sponsornya 5 agent, nah kan itu dijual ke lima-limanya. Nah, kalau sponsor kan yang penting dataku semuanya masuk. Nanti tinggal nunggu yang mana yang kita panen. Nah, apakah di agent Betul. A, apakah ada di agent B, apa di agent C, di agent D, agent E lah. Semua-semuanya masuk. Nah, semua-semuanya majikan mau apa gak tambah kelabakan dan kelimpungan. Nah, kan Maksudnya banyak uangnya gitu. bukan, maksudnya kalau di agent A dia diterima, di agent B dia diterima, dua aja diterima sama-sama. Apa nggak beli through? Akhirnya ada back out, agentnya pada tarik-tarikan, Nah, sponsornya senyum. iya, jelas sponsor kan cuma dapat Ya uang dari sini, dapat semuanya dari kan sana. senyum aja, tapi anaknya ini ditarik-tarik, akhirnya ya sudah, tahu-tahu dia juga lepas tangan, kan bisa juga nggak mau tahu. Itu yang Ya, si kontring teriak-teriak. Aku diginiin sama temen, nah kan repot juga gitu loh. Jadi intinya teman-teman waspada, jangan diberikan data apapun kepada siapapun. Kalau teman-teman mau proses, klik aja sosial media, cari agent-agent benar dan, Mas. Cuman dan pesan saya langsung gini loh. datang ke kantornya gitu loh. Benar. Yang saya ingin katakan buat mbak-mbaknya di luar tuh hati-hati, bisa nggak minta kartu nama agentnya. Terus kirimkan datamu yang ada di kartu nama itu. Jadi Hmm. jangan asal gitu loh Mas ya. Paham nggak Ya, maksudnya? ya, ya. Jadi jangan asal katanya staff agent atau gimana. Itu banyak yang terjadi dari salah satu agent besar ya Mas ya. Dia Hmm. bilang ini salah satu staff, terus agentnya sendiri up di Facebooknya dia mengatakan bahwa ini bukan staffnya agent gitu loh. Karena sekarang bisa aja mengaku-ngaku dari staff, dari LL pokoknya itu ada double LL-nya itu mengatakan bahwa ini bukan staffnya agent LL. Nah, aku berpikir, wow, ternyata Halo-Halo Bandung juga ada yang ngakuin staffnya gitu loh. Tapi tanyakan kartu namanya, nggak ada masalah. Ya sampai ya iya tapi jangan disebut namanya lah gitu loh. Halo-Halo Bandung, mah kita kan ke Bandung. Kita ke Bandung. Ya, Saya ya, Bandung. oke, kita paham. Tapi indikasinya teman-teman adalah di mana bahwa jangan serahkan data kalian apapun Betul, itu Mas. dan bagaimanapun. Kalau kalian mau datang langsung aja datang ke agennya. Karena ada mbaknya, staffnya, alamatnya di mana. Kayak di inbox saya udah banyak banget juga nanyain alamatnya di mana, alamatnya di mana. Saya langsung Bandung, cabang Jungwan, selesai. Silakan. Silakan datang, bahkan ngobrol, nanya nomornya Miss Yuni, langsung datang aja Mbak. Kalau WhatsApp nggak direspon, nanti sampean kecewa, sampean datang aja langsung. Aku bilang Itu kayak gitu. banyak terjadi hari ini juga, Mas Andro. Ya enak Jadi kayak gitu kan, jelas benar, kan. langsung tak tanggepin memang. Nah Langsung tak tanggepin. kalau ibaratnya Mbak Yeni Projo iku rungokno ojo tergiur dengan teman baik diiming-imingi bonus. Aku wis ngalami sendiri. Mbak Irna Amel yang komen. Jadi seperti itu ya. Mbak Sriki nanti ngomong banyak agent ilegal. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi Bandung Enterprise ini tak tuding. Bandung Enterprise. The one and only yang berani live.
Yang lainnya belum live, moga-moga nonton konten ini mereka juga ikutan live. Yuk kita rame-rame kasih pelayanan yang terbaik buat teman-teman. Ayo kita bersaing. Mana konten yang menarik gitu. Mana? Jadi saya nggak ada masalah. Saya kemarin juga masih ngajakin mau cari cara anak-anak organisasi untuk bisa kita ajak ngobrol di sini dan diskusi gitu loh. Ayo kita nggak Dan saya apa? nunggu 2 tahun. Miss Satu Yuni tahun. sudah nunggu ini. Miss Yuni sudah. Oke, tadi ada yang nanya Miss Yuni, cuman dia nanya di WhatsApp saya nggak mau disebutin di sini. Dia nanya, ini pertanyaan. Oh, overstay 5 bulan. Dia overstay 5 bulan. Kira-kira kalau mau cari majikan, masih memungkinkan nggak? Kalau nggak memungkinkan karena apa? Kalau bisa memungkinkan juga karena apa? Silahkan dijawab, Miss. Overstay-nya gara-gara apa? Tadi dia WhatsApp nggak sebutin overstay-nya karena apa, tapi dia Karena overstay ada 5 bulan. overstay yang disengaja dan ada overstay yang tanpa dia tahu. Jadi ada beberapa tahapan overstay di mana saat kamu pengajuan, apakah kamu mengambil paper atau kamu overstay dan pergi. Jadi ada beberapa tahapan, Mas Andro. Saya tidak bisa berani overstay mengatakan bisa atau tidak. Ini saya sedang pelajari kasusnya Hera. Kenapa Hera ini bukan overstay atas dirinya, tapi Hera nyerahin datanya ke agent dan agentnya adalah ilegal. Ada 5 anak yang berbarengan sama Hera. Sampai saat ini saya tidak berani meroses Hera. Saya bilang sama Hera tahun depan baru saya proses. Ini overstay yang bukan kesalahan dia. Jadi datanya ada di Kak Tania, saya masih berani fight buat dia. Memang nyata-nyata agentnya ditangkap polisi dan dipenjara. Ini nyata. Oh iya, yang kasus kemarin. Saya masih bisa memperjuangkan. Tapi untuk beberapa overstay yang karena banyak overstay yang disengaja, Mas Andro, di mana mengatakan bahwa tidak ingin pulang Indonesia dulu, bahkan melakukan part-time atau ini atau itu, akhirnya ketangkep, paperan, terus akhir itu mengambil keputusan untuk pulang. Jadi kalau buat mbaknya, kalau alasannya tidak kuat overstay, saya sarankan jangan masuk Hongkong lagi. Ingat, Hongkong sangat ketat sekali, Mas Andro. Karena sebelum saya jadi Hongkong resident sini, saya sering kali dikandangkan, dikamarkan oleh imigrasi. Oh, residen ya? Residen ya, Miss? Presiden. Bukan residen. Dikandangkan. Bahkan saya tidak boleh masuk Hongkong loh, Mas Andro. Posisi saya tidak bisa masuk Hongkong. Gitu ya? Kali-kali. Bahkan saya dikasih 2 kali 24 jam. Saya cuma keluar, ambil uang saya bilang uang saya ketinggalan, padahal saya memang tidak punya uang, maksud saya seperti itu. Saya harus kembali lagi ke bandara dan pulang. Berapa kali itu, Miss? Berapa kali? Saya harus ngaku di sini bahwa saya dideportasi maksudnya. Iya, berapa kali dideportasi? Saat saya pengambilan permanen saya, data saya seperti ini, Mas. Iya, pernah dideportasi berapa kali, Miss? Aku kan nanya. Saya pernah dideportasi 3 kali, Mbak. Oh, masih 3 kali? Saya 5 kali loh, Miss. Mas Andro, saya seorang perempuan tidur di bandara. Hanya bawa 1 tas, oke? Beda. Oke, kita balik fokus ke masalah lagi. Itu masa lalu. Kita balik ke fokus lagi. Jadi overstay tadi ya. Jadi kalau overstay memang ya sebaiknya ikuti aja pulang gitu kan. Ini masukan. Nah, kalau tadi dia menjawab mbaknya WhatsApp ke saya, overstay-nya karena surat merah. Jelas kalau surat merah ya lebih baik memang pulang. Jadi jangan mencari-cari lagi di sini karena itu surat merah. Ya, kita kan nggak ngerti sebenarnya surat merah. Cuman ada beberapa orang yang mencoba mau membuka surat merah. Seperti itu ceritanya. Surat merah kan seharusnya tugasnya kan dibuka oleh petugas imigrasi yang ada di bandara kan. Kita cukup membawa di sana, tapi ada teman-teman yang luar biasa. Bahkan sampai difoto di sosial media kan. Ya nggak apa-apa kalau sebagai sebentar Mas Andro, tapi itu bukan surat merahnya loh Mas Andro. Itu lampiran surat merah loh. Yang saya temukan itu bukan surat merahnya. Bukan surat merahnya. Surat lampiran, karena ada surat merah dan ada lampirannya. Jadi bukan surat merahnya yang dibuka. Oh, itu lampiran. Lampiran surat merah. Karena saya rasa tidak ada yang berani buka. Itu lampiran surat merah. Saya juga ada. Itu lampirannya, bukan surat merahnya. Berarti surat merahnya sendiri, lampirannya ada. Betul. Dua. Betul. Terpisah, tidak ada di dalam situ. Tidak jadi satu, terpisah. Oke, jadi itu tadi karena ya, Mbak. Saya dapat sendiri. Itu tadi penjelasannya yang tanya overstay 5 bulan, sebaiknya pulang.
sebaiknya pulang aja. Jadi di rumah saja. Kalau nanti repot cari utangan ya nanti telepon saya, nanti mau proses lagi. Mudah-mudahan ada bisa. Maksudnya cari utangan, Mas Sandro? Maksudnya itu kalau dia banyak utang ndak mau pulang gitu loh. Anak-anak itu kan gini pertanyaannya. Sekarang kan ini oke, itu selesai. Kita bahas lagi begini, Miss. Belum ada pertanyaan ya, teman-teman? Belum ada. Calon presiden harus dimasukkan kamar imigrasi ya, Miss. Calon presiden. Saya lihat pertanyaannya nggak ada pertanyaan soalnya. Jadi nggak ada masalah. Nanti ini Mbak Irna Amel, Mbak Yeni Porjo aku rungokno ojo tergiur dengan teman baik dengan iming-iming bonus. Aku ngalami. Mbak Irna kita bikin konten ya. Kita kasih pemahaman buat ini teman-teman. Irna yang di Interfinite visanya turun, Mas Sandro. Oh gitu ya. Ya sudah jangan diperjelas gitu. Jangan diperjelas nanti kita bikin soalnya dia sempat live sama Pak Tony. Dulu pernah sempat live sama Pak Tony. Soalnya yang dirimu kemarin bikin konten 19 menit mau tak potong bagian depan sama belakangnya. Karena itu penting ya kan. Jadi aku mau taruh belum masuk ke Bandung tapi ada di kontennya Miss Yuni di YouTube-nya. Tapi nanti coba saya kalau pernah OS bisa ke Hongkong lagi. Kalau pernah OS bisa Hongkong lagi, ya kembali lagi. Ini ada yang tanya, Miss, OS pernah Hongkong ke lagi? Ada pengalaman nggak? 99% tidak bisa. Oke, wis silakan dijawab. 99% menurut Miss Yuni tidak. Kalau menurut saya setelah 5 tahun silakan dicoba, baru bisa buktikan. Banyak yang nanya sama aku bilang, Mbak, coba aja aku bilang. Siapa tahu ada rezeki aku bilang gitu aja. Nih, kalau PT Indo mana Bandung? Mana Miss Yuni katanya? PT di Indo. Di Pak Sandro. Nanti telepon saya Mbak kalau PT di Indonesia karena kita arrange set ada beberapa yang nanti bisa kita sampaikan. Boleh inbox. Oke, pertanyaan berikutnya Miss ini karena ini kalau OS 16 tahun kira-kira di penjara berapa tahun Mas kalau pulang? Selalu ini kita lama-lama jadi pegawai imigrasi. Jadi Mbak Yulita Mustika ya gini. Saya tidak bisa memberikan, aku jawab dulu ya. Karena aku pernah hidup di lingkungannya orang-orang OS ya. Ada yang bilang 8 tahun, 9 tahun terus di penjaranya sampai 1 tahun, 2 bulan. Jadi sebenarnya menurut saya gini. Kalau kalian OS kemudian pulang baik-baik dan menyerahkan diri tanpa ada rekod ataupun kasus, saya rasa masih ada pengampunan. Tapi kalau kalian tertangkapnya di saat kalian bekerja, kalian tertangkapnya di saat melanggar aturan atau tertangkapnya saat penggerebekan, nah itu mungkin yang bisa jadi lebih masalah. Itu asumsi saya sekali lagi dengan beberapa cerita dari teman-teman OS yang sempat menyampaikan ke saya. Jadi seperti itu. Itu kalau jawaban saya. Kalau jawaban Miss Yuni ada nggak? Oke. Untuk beberapa OS ya Mas ya. Soalnya OS itu bukan cuman 1-2 alasan saja ya. Karena ada beberapa alasan untuk OS. Dengar suara saya Mas Sandro? Iya, masuk. Oke. Kenapa ada beberapa tahapan di mana overstay yang masih belum ambil paper? Karena ada tahapan overstay yang saya bisa definisikan 2. Overstay, asli overstay, dan overstay tapi ambil paperan, yang sudah berpaperan, ada suratnya. Jadi kalau overstay, mereka kan dua-duanya kalau nggak kerja, posisi mereka tidak kerja, mereka ditangkap, itu masih tidak ada masalah di penjara, terus habis itu dideportasi. Kalau yang overstay asli ya, maksudnya tidak ambil surat paperan, dideportasi asli ada 2 kemungkinan. Dia beli tiket pesawat sendiri atau sama seperti Hera, pemerintah yang membelikan. Oke? Ada 2 kemungkinan. Terus buat yang paperan juga ada 2 kemungkinan, beli sendiri atau pemerintah. Jadi kalau pemerintah kan nunggu, kalau ada yang cepat ya cepat, kalau ada yang lambat ya lambat. Tapi kalau kita beli sendiri, kita bilang aku ada uang mau beli. Jadi range di mana yang tercepat. Kalau yang overstay pakai paper ya Mas Sandro ya, itu tidak dipersulit juga. Nah,
Tapi yang dipersulit adalah saat kalian ditangkap bekerja. Nah, ya. Itu yang dipersulit. Dan ini terjadi bukan cuma hanya di Hong Kong. Seperti di Macau, di Korea, di Taiwan. Itu negara yang pernah saya jelajahi, jadi saya bisa ngomong seperti itu. Jadi mereka punya apa ya? Mereka selalu bilang setelah 5 tahun bisa masuk. Tapi pada kenyataannya nggak bisa masuk, Mas Sandro. Jadi kalau kamu overstay Taiwan, setelah 5 tahun katanya bisa masuk, ternyata tidak bisa. Setelah 5 tahun ke Korea, setelah selesai visanya 5 tahun, masuk Korea tidak bisa. Saya tidak tahu dengan Hong Kong, karena Hong Kong bukan negara yang mudah dimasukin ya. Dengan uang atau dengan apa kan tidak bisa, Mas Sandro. Jadi sekali lagi buat mbak-mbaknya yang overstay, kalau Anda sudah berpikir overstay, Anda lebih baik mengubur mimpi Anda untuk kembali lagi ke Hong Kong. Masih banyak negara-negara lain. Nah, ya. Jadi solusinya perginya ke Taiwan atau ke Singapura atau ke Jepang. Jangan balik lagi ke Hong Kong. Betul. Balik lagi ke Hong Kong nanti transit. Siapa tahu bisa izin masuk. Kan kayak gitu. Jadinya transit terus. Jadi seperti itu. Itu pandangan dari Miss Yuni dan pandangan dari saya. Sekali lagi masih kita minim data, minim informasi untuk bagaimana OS, karena tidak semua teman-teman OS itu mau dinaikkan, mau di-up-kan. Tapi saya pernah mewawancarai 3 orang gitu kan. Overstay-nya ada yang 8 bulan, ada yang 4 tahun, dan yang terakhir 8 tahun. Saya pernah mereka bercerita, dan saya lihat sosial medianya dia sudah di Indonesia. Jadi tidak terlalu lama. Cuman dia nggak ngabarin balik. Ketika saya follow up, Mbak boleh nggak saya mau bikin konten tentang overstay-nya sampean. Nggak mau Mas, gini-gini. Nah karena informan saya cuma ada 3 dan mereka tidak bersedia untuk saya tanya-tanyai untuk mendapatkan pelajaran, saya tidak berani menyampaikan. Tapi karena di sini ada yang bertanya tadi ya kita singgung. Jadi kita baik-baik aja. Sebisa mungkin jangan sampai overstay. Kalau ataupun kalian overstay itu overstay dalam bentuk kelalaian majikan atau kalian lupa ya segera cepat betulkan dan kasih alasannya, dan kalau ada penjaminnya atau majikan itu akan jauh lebih baik. Itu kalau overstay. Masih banyak sih negara, ada Jepang, ada Korea, ada Taiwan kalau overstay di Hong Kong. Kalau mau tahu nanti kontak-kontak saya lah. Saya ekspor ke sana juga bisa. Simple aja. Halo ya Mas ya? Apa? Calo ya? Saya bukan calo, semi maklar. Jadi kadang-kadang tuh seperti itu gitu loh. Saya itu kadang-kadang bingung ya Kak, sama mungkin harus ada pelatihan para calo ya, atau pelatihan maklar gitu loh ya, biar jadi maklarnya yang agak sedikit keren gitu loh maksud saya. Kalau sebenarnya Mas Sandro ya, sebenarnya jujur ya, saya kadang-kadang berpikir untuk jadi maklar aja loh. Soalnya kenapa? Resiko sedikit, gaji gede loh. Sebenarnya jadi maklar itu lebih enak loh. Kalau 1 orang 4.000 saya juga mau gitu loh. Miss, oke. Pikiran dan nurani saya tidak mampu untuk ke sana. Lah, makanya saya bilang ya kan, kalau kita mau jadi calo, kita mau jadi maklar, nggak usah naik di sosial media, Miss. Paham nggak? Saya nggak mampu untuk melakukan itu. Makanya, jadi kan kemarin saya kirimkan kalau jenang itu jatuh, ya kan? Kita lapin, kita masih makan, masih oke. Tapi kalau jeneng, orang Jawa, jeneng itu sudah jatuh, sudah remuk. Hong Kong lo seberapa sih, Miss? Hong Kong seberapa? Betul. Saya berani ngomong kayak gini.